Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pakar yang bernama CBR atau Cache Based Reasoning. Sebelum kita masuk ke langkah perhitungannya, di sini kita akan menjelaskan dulu pengertian singkat apa itu metode Cache Based Reasoning. Jadi metode Cache Based Reasoning ini merupakan pendekatan atau metode sistem pakar yang akan memecahkan masalah baru dengan cara mencari kesamaan antara masalah yang baru ini dengan kasus-kasus yang sebelumnya sudah terjadi. Metode ini berfokus pada penggunaan data historis atau data yang direcord di masa lalu untuk menyelesaikan masalah serupa yang dihadapi saat ini. Terus untuk langkah-langkah yang akan dilakukan di metode ini, itu tentu aja ada pengumpulan kasus ya, atau pengumpulan data historisnya. Dan data ini didapat dari pakar atau ahli ya, karena di sini kita sistem pakar bahasanya. Terus setelah kita dapat data historisnya, di langkah selanjutnya kita akan menyimpan data historis itu ke dalam database. Itu kalau di sistemnya ya. Terus di langkah selanjutnya kita akan mencari kasus yang mirip atau matching. Terus di langkah selanjutnya ada reusing. Terus di langkah selanjutnya ada revising atau revisi ya. Solusi ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang lebih tepat mungkin ya. Dan harusnya langkah revise ini dilakuin sama pakar juga ya harusnya. Terus di langkah selanjutnya kita akan melakukan retaining. Di langkah ini kasus yang baru akan disimpan ke dalam dataset untuk memperkaya kasus-kasus data historisnya ya, atau memperkaya database-nya, memperkaya basis pengetahuan dari sistemnya. Dan itu langkah-langkah yang akan dilakukan di metode Cache Based Reasoning ini. Dan kayaknya kita langsung masuk ke perhitungannya aja ya. Di sini kita hanya akan melakukan yang ini nih. Kita udah punya datanya. Kita akan melakukan normalisasi data biar datanya punya range yang sama ya, dari 0 sampai 1. Terus kita akan menghitung similarity. Kita akan mengisi yang ini, yang matching, mungkin ini ya. Di matching ini kita akan mencari kasus yang sama nanti di kolom D ini ya. Atau kita langsung aja, kayaknya kepanjangan deh penjelasannya. Jadi kita langsung aja lah. Ini data awalnya, dan data awal ini didapatkan dari halaman ini. Jadi karena di sini katanya nih kita diizinkan untuk membagikan dan mengadaptasi dataset untuk any purpose. Jadi ya udah, kayaknya bisa buat video. Nanti link untuk datanya akan ada di kolom deskripsi ya. Dan ya, ini untuk data awalnya. Ini ada 303 data historis untuk sakit jantung ya. Kayak gini. Setelah kita punya data historis ini, kita akan menormalisasi datanya, data yang ini ya. Kita akan menormalisasi di sheet yang baru nih. Ini rumusnya, X dikurangi X minimum dari kolomnya ya, terus dibagi X maksimum dari kolom dikurangi X minimum dari kolom. Jadi kita hapus lagi aja deh yang ini biar langkahnya kelihatan. Ini kita sisain satu ya, biar nanti bisa Ctrl Shift down
waktu fill down-nya. Jadi di sini ini rumusnya ya, X berarti kayak gini aja nih. X kita yang ini ya, di baris 1 di kolom ke A nih, dikurangi nilai minimum dari kolomnya, terus dibagi nilai maksimum dari kolomnya juga, dan dikurangi nilai minimum dari kolomnya juga. Kayak gini, harusnya kayak gini sih. Loh, kok 62? Oh, ini tanda kurungnya salah ya. Hasil normalisasi itu harusnya dari 0 sampai 1. Jadi kalau nilai dari hasil normalisasinya lebih dari 1, harusnya ada yang salah. Jadi kayak gini nih harusnya. Ini 1 berarti udah bener ya. Karena kita harus membuat yang ini nih, data yang min sama maxnya absolut untuk barisnya saja ya. Jadi kita tinggal pencet F4 2 kali kayak gitu, dan udah harusnya kayak gitu. Karena kita udah mengabsolutkannya, kita bisa Ctrl D untuk fill down. Ini kenapa nih, ada yang salah nggak ya? Kok satu semua? Yang ini absolut, ini absolut. Ini nggak ditutup, jadi kayaknya salahnya di sana ya. Kayak gitu, Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul. Dan karena udah diabsolutin barisnya aja, kita bisa Ctrl R untuk fill right. Agak nge-lag ya, tapi nggak apa-apa. Dan ini hasilnya. Untuk yang target ini hasil akhirnya ya. 1 itu kalau si usernya didiagnosa sakit jantung, dan 0 untuk false ya, berarti usernya tidak sakit jantung. Dan untuk target ini kita nggak menormalisasinya, jadi biarin aja nilainya kayak gini. Dan udah, itu untuk langkah normalisasi. Setelah kita menormalisasi datanya, kita akan menghitung nilai similarity dari kasus yang baru ya. Ini kasus baru, kita hapus dulu ya. Ini mah di sini nih harusnya, di yang kopi. Jadi ini gejala, bukan gejala ya, ini data yang diinput oleh user untuk kasus barunya, ceritanya ya. Jadi ya udah, ini data inputan usernya. Kita akan menormalisasi datanya. Jadi kita balik ke halaman normalisasi lagi nih. Kita copy aja yang ini. Terus kita paste di sini. Si data ini, yang X ini, kita ganti sama data inputannya, yang ini. Jadi kayak gitu. Kita tinggal kontrol, salah ini, dari sini ya. Kita tinggal Ctrl R aja untuk fill right. Dan hasilnya ini data hasil normalisasi ini yang akan kita bandingkan ya. Jadi setelah kita punya data normalisasi dari inputan usernya, kita akan menggunakan rumus yang ini nih. Ini kita hilangin dulu ya. Jadi ini rumus untuk mencari jarak. Nanti jaraknya akan dihitung similarity-nya. Jadi ini katanya kita akan membandingkan data inputan user X new ini ya
dengan data dari kasus, semua datanya ya. Tadi kita punya 303 data, berarti data si inputan user ini akan dibandingkan dengan 303 data, dikurangkan ya. Jadi data baru dikurangkan dengan data historis, dipangkatkan dengan 2. Untuk sumnya nanti kita lakukan di sini ya. Jadi kita fokus ke yang ini dulu aja. Ini tuh data baru dikurangi kasus. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. Data baru atau data inputan usernya ya, dikurangi sama data pertama dari kasusnya. Terus kita pangkatkan dengan 2. Kayak gitu aja. Untuk data barunya kita buat absolut untuk barisnya saja. F4 2 kali ya. Kayak gitu. Terus kita tinggal Ctrl D dan Ctrl R untuk fill right. Jadi ini hasilnya. Hasil untuk yang ini ya. Untuk mencari jaraknya, karena kita udah melakukan yang ini, yang apa nih, yang mengurangkan data baru dengan data kasus, kita tinggal pakai function square root terus jumlah dari baris pertama, kayak gitu. Dan udah, harusnya kayak gini aja. Kita tinggal Ctrl D untuk fill down, dan ini hasilnya. Setelah kita punya jaraknya, kita akan mencari nilai yang paling kecil atau yang paling dekat ya. Untuk mencarinya kita pakai function small. Kita masukin range datanya, data jaraknya, terus urutannya, karena kita mau cari yang paling kecil, kita masukin 1, kayak gitu. Jadi ya udah, ini hasil jarak yang paling kecilnya ya. Setelah kita punya jarak, kita cari similarity-nya dulu kayaknya ya. Apa di sini ya? Di sini aja deh. Di sini dulu. Ini untuk rumus similarity, katanya 1 dikurangi distance yang paling kecil ya. Enggak, yang ini. Terus dibagi sama max, nilai maksimum dari distance. Berarti kayak gini harusnya. Oh, dikali ya, dikali 100%, dikali 1 mungkin, nggak apa-apa deh, kayak gini aja. Ini hasilnya, dan Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul kayak gini. Di sini kita akan mencari similarity dari yang ini ya. Kayaknya kita cari row-nya dulu deh, kayak ininya dulu ya, ininya deh, langsung aja ya. Kita pakai index, kita mau mengembalikan nilai similarity-nya kan ya, berarti kita masukin range yang ini. Terus di argumen kedua kita panggil function match, search key-nya kita masukin jarak, terus range-nya kita masukin yang kolom jarak ini. Terus ini 0 ya, kayak gini harusnya. Nah, ini untuk similarity-nya. Terus kita cari row-nya buat pembuktian aja ya. Kayak gini deh kayaknya. Kita cari row dari index, kita masukin yang ini, terus kita panggil lagi match, kita match yang ini,
range-nya masukin yang ini. Kok ini dua-duanya ya? Gak apa-apa deh, kayak gini dulu aja. Bener nggak ya? Bener nih, udah muncul hasilnya. Ini di row ke 297, berarti row 297 ini harus sama ya. Kita cari 297, ini buat pembuktian aja. Berarti yang ini udah sama ya, 0,34 sama 83,31, berarti udah bener nih. Kayak gini hasilnya. Ini sekarang kita akan mencari targetnya atau solusi historisnya ya. Jadi kita akan mengkopikan aja nih solusi dari baris yang ini ke sini. Jadi solusinya, karena ini yang paling mirip, yang baris ini, kita akan tiru solusinya untuk masalah yang baru ini. Dan gimana nih cara isinya? Kita yang ini berarti ya, ini langsung dari 1, ini kita ada 5 baris nih, berarti dikurangi 5 aja ya, atau tinggal indeks aja ya. Indeks kayak gini, indeks kita mau mengembalikan nilai yang ini ada juga ya ternyata. Berarti kita nggak usah bolak-balik ke sini nih. Kita indeks dari range ini, kita match dari ini range-nya yang ini kayak gini. Ini solusinya 0. Kita buktiin lagi ya, 297 nih, 297 solusinya 0, berarti udah bener ya. Jadi ya udah kayak gitu aja untuk langkah-langkah yang dilakukan di metode ini. Kayaknya kayak gitu ya, nggak tahu deh kalau ada langkah yang kelewat. Dan ya, di sini kita udah melakukan matching atau mencari kasus yang lama, atau mencari kasus lama yang paling mirip, yaitu kasus yang 297 ini ya. Terus kita udah melakukan reuse juga, kita udah mengambil solusinya ya. Jadi di langkah reuse ini kita menerapkan solusi dari data historis yang paling mirip. Kita tidak melakukan revise karena nggak perlu ya, karena ini udah similarity-nya udah tinggi nih. Kayaknya untuk melakukan ini kita harus punya threshold. Jadi misalkan thresholdnya 70% gitu, kalau similarity-nya kurang dari 70%, si data ini harusnya direvisi ya. Direvisinya sama pakar harusnya. Dan ya udah, di video kali ini kita tidak melakukan revise ini, dan kita juga tidak melakukan retaining. Retaining ini menyimpan kasus yang ini ya. Jadi karena ini similarity-nya tinggi, jadi si kasus ini akan kita masukkan ke database yang ini ya, yang baru ini nih. Ini link untuk datanya. Jadi kita lagi bahas apa nih tadi? Kita tidak melakukan ini karena malas aja ya. Jadi ya udah, cukup untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang kurang tepat atau ada yang kelewat, oh iya, untuk penghitungan jarak ini kita pakai Euclidean distance ya. Kalian bisa pakai yang lain untuk mencari similarity-nya.
gue lupa ada metode apa aja, tapi ya udah, di video kali ini kita pakai Euclidean distance, dan ini rumus dari Euclidean distance ya. Dan ya udah, kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang kurang tepat atau langkah yang kelewat mungkin, atau kurang jelas ngejelasinnya, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan udah, kayak gitu aja. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.